Pernah kepikiran gak sih, kok bisa ya ada dua candi raksasa, Borobudur yang Buddha, dan Prambanan yang Hindu, dibangunnya di zaman yang sama, dan lokasinya deketan banget? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas misteri Kerajaan Medang, kekuatan super di balik semua kemegahan ini. Yap, kerajaan inilah yang kita kenal sebagai Medang. Atau mungkin kalian lebih sering dengar Mataram kuno. Ini bukan sekedar peradaban yang jago arsitektur loh. Ceritanya tuh penuh intrik, perebutan kekuasaan dan, yaitu, misteri yang bikin kita garu-garu kepala. Oke, siap-siap ya. Karena kita bakal buktiin bareng-bareng kalau belajar sejarah itu menyenangkan. Serius, lupakan deh itu hafalan tanggal dan nama raja yang bikin ngantuk. Kita bakal masuk ke sebuah kisah yang, lebih seru dari nonton film action. Oke, ayo kita mulai. Oke, kita mulai dari masa keemasan kerajaan ini ya. Jadi Medang itu pada puncaknya dikuasai sama, sebut saja, dua keluarga sultan yang super kaya dan kuat. Uniknya, mereka ini bisa hidup barengan, dan persaingan sehat di antara mereka justru melahirkan karya-karya yang gila luar biasa. Nah, siapa aja mereka? Di satu sisi, ada Wangsa Sanjaya, mereka ini Hindu Tulen, para penyembah dewa Siwa. Terus, di sisi lain ada Wangsa Shailendra yang agamanya Buddha Mahayana. Coba bayangin, dua kekuatan raksasa dengan keyakinan yang beda tapi bisa hidup berdampingan di satu wilayah. Keren banget kan? Dan kolaborasi, atau mungkin, kompetisi di antara keduanya inilah yang jadi pemicu ledakan kreativitas gila-gilaan. Selama kurang lebih 150 tahun, mereka ini kayak lagi lomba gitu. Siapa yang bisa bangun candi paling megah? Hasilnya, Jawa Tengah disulap jadi semacam taman surgawi para dewa yang semuanya terbuat dari batu. Lihat nih, dari kubu Buddha, Shailendra membangun jreng-jreng Borobudur. Gila, ini mahakarya arsitektur dunia. Terus ada lagi Candi Sewu, Mendut, dan Pawon. Nah, Wangsa Sanjaya jelas nggak mau kalah dong. Mereka membangun Prambanan, kompleks candi Hindu yang puncaknya seolah-olah nyundul langit buat para Trimurti. Dan yang paling manis, ada Candi Plaosan, simbol cinta Raja Hindu buat permaisurinya yang beragama Buddha. Ini bukti nyata betapa kayanya mereka, dan juga betapa tingginya toleransi mereka saat itu. Oke, bayangin, mereka udah capek-capek bangun peradaban sekeren ini di Jawa Tengah. Candi-candi megah berdiri di mana-mana. Tapi, tiba-tiba, mereka pergi. Semuanya ditinggalin gitu aja. Ini aneh banget kan? Pertanyaannya, kenapa? Para sejarawan tuh udah kayak detektif yang pusing ngumpulin petunjuk. Dan dari semua kepingan puzzle yang ada, muncul beberapa teori kuat yang coba menjawab misteri besar ini. Oke, ayo kita main detektif-detektifan sebentar dan bedah 3 teori utamanya. Siap? Teori pertama, bencana alam dahsyat. Mungkin banget Gunung Merapi meletus hebat sampai sebagian kerajaan terkubur abu. Teori kedua, ancaman politik dari kerajaan saingan super kuat Sriwijaya. Bisa jadi Medang mending pindah menjauh. Atau teori ketiga, ini murni soal strategi ekonomi. Pindah ke Jawa Timur yang lebih subur. Jadi, mana yang benar? Kemungkinan besar sih bukan cuma satu, tapi kombinasi dari ketiganya. Ya, apapun alasannya, faktanya mereka pindah. Sekitar tahun 929 Masehi, seorang raja bernama Empu Sindok memimpin boyongan massal ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti baru, yaitu Wangsa Isyana. Jadi, penting buat dicatat ya, kerajaan Medang itu nggak runtuh, sama sekali nggak. Mereka cuma pindah rumah, beradaptasi, dan tetap jadi kekuatan besar di wilayah baru. Tapi, ternyata di rumah baru ini, musuh lama datang menghantui. Yap, persaingan dengan Sriwijaya makin menjadi-jadi, yang akhirnya membawa kita ke puncak cerita yang super dramatis dan tragis. Puncaknya, ibu kota diserbu dadakan pas lagi ada acara pernikahan kerajaan. Semua lengah, raja dan banyak banget bangsawan tewas di tempat. Kerajaan hancur seketika. Peristiwa tragis inilah yang dicatat sejarah sebagai Mahapralaya, bencana besar. Hancur lebur. Tapi, apakah ini akhir dari cerita Medang? Ternyata, belum. Sebuah warisan yang dibangun lebih dari 300 tahun itu nggak bisa lenyap gitu aja dalam satu malam. Kenapa? Karena di tengah kekacauan pembantaian itu, seorang pangeran muda berhasil lolos. Dia ini keponakan raja yang terbunuh. Dan dia nggak akan membiarkan kerajaannya mati. Namanya adalah Airlangga. Setelah beberapa tahun mengasingkan diri, pada tahun 1019, dia muncul kembali.
Dia berhasil menyatukan lagi sisa-sisa kekuatan Medang dan mendirikan sebuah kerajaan baru, Kerajaan Kahuripan. Dengan kata lain, roh Medang bangkit dari abu. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah super epik ini? Warisan terbesar kerajaan Medang itu ternyata bukan cuma candi-candi batunya yang megah. Bukan. Warisan terbesarnya adalah semangat pantang menyerahnya. Kemampuan mereka untuk bangkit lagi dari kehancuran total. Nah, itulah dia kisah luar biasa Kerajaan Medang. Pembangun candi raksasa yang pindah, jatuh, tapi bangkit lagi dengan lebih kuat. Kalau kalian suka bahasan sejarah yang seru dan nggak ngebosenin kayak gini, jangan lupa ya buat subscribe Yenedi Channel. Sampai ketemu di cerita seru lainnya.